Chapter 151. 3 tahun, 5. Rahmat Suci Pencipta, Kantor Pemimpin Guild. Kim Suho dan Yi Yonghan sedang duduk di depan Yun Sengah. Namun, ketiga pihak yang hadir tampaknya memiliki kekhawatiran sendiri karena ekspresi mereka tidak baik. Ini formulir aplikasi resmi. Yun Sengah memulai pembicaraan saat dia meletakkan dua formulir aplikasi di atas meja. Kim Suho dan Yi Yonghan mengambil formulir secara bersamaan. Formulir aplikasi Rahmat Suci Pencipta. Mulai gaji 400 juta won plus manfaat berbasis kinerja. Dibandingkan dengan gaji rata-rata 150-200 juta won yang diterima lulusan Kyuup, itu adalah jumlah yang lumayan, terutama mengingat situasi pencipta Rahmat Suci milik pencipta saat ini. Oh. Ekspresi Yi Yonghan cerah. Dia tampaknya memiliki kekhawatiran moneter. Namun, Kim Suho justru sebaliknya. Dia tampak lebih khawatir daripada apapun dengan gaji tinggi yang ditawarkan padanya. Grace Suci Pencipta telah berada di merah untuk sementara waktu. Ini adalah sesuatu yang diketahui sebagian besar masyarakat karena banyak artikel yang muncul setiap hari. Rahmat Suci Pencipta menderita kerusakan hukuman astronomi dalam tuntutan hukum dan pemukiman bagi para korban yang terluka atau terbunuh dalam kampanye menara yang gagal. Untuk mengganti kerugian mereka harus menaklukkan setidaknya 30 dungeon kecil. Petik 2. Itu mungkin tidak cukup, tapi ini adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yun Sengah salah memahami ekspresi Kim Suho. Sebenarnya, anggaran pencipta Rahmat Suci sudah mencapai batasnya. Tidak hanya mereka tidak mampu memberikan lagi, sejumlah uang yang ditawarkan juga keluar dari kantong Yun Sengah. Tidak apa-apa. Aku juga senang dengan jumlah ini. Kim Suho tidak mengatakan apapun sehubungan dengan kebanggaan Yun Sengah, dan Yi Yonghan menandatangani formulir dengan puas. Hebat, maka kamu bisa melihat-lihat kantor yang ditugaskan. Iya nih. Kim Suho dan Yi Yonghan pergi, dan Yun Sengah ditinggalkan sendirian di kantornya. Dia menghela nafas panjang. Uang. Kata ini terus menghantuinya dari segala arah. Dia tidak pernah berpikir uang akan menjadi masalah yang harus dia hadapi, tetapi jumlah utang yang dia keluarkan dalam 2 tahun terakhir adalah 5 miliar won. Kekayaanku dulu 5 miliar won. Yun Sengah tertawa mengejek dan mengangkat teleponnya. Dia tidak lagi ragu-ragu menelepon untuk meminjam uang. Harga dirinya sudah lama hilang dari semua perjalanan bank yang harus dia lakukan dalam 2 tahun terakhir. Daripada mengkhawatirkan hari ini, dia lebih peduli dengan mencari tahu bagaimana bertahan hidup pada hari berikutnya. Tiriring. Halo, Uni. Petik 2. Oh, ada apa? Ini aku, Yun Sengah. Aku tahu. Benar. Yun Sengah tertawa canggung. Setelah ragu-ragu sebentar, dia memilih jalan keluar yang mudah. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bagaimanapun, Anda ingin mempertimbangkan kembali. Kami masih memiliki kursi terbuka. Aileen dengan cepat membuat tawaran balik. Terkejut, Yun Sengah bingung kata-kata. Kenapa kamu begitu peduli dengan guild itu? Apakah Anda ingin menjadi pemimpin guild sebanyak itu? Bahkan ketika Anda harus melalui begitu banyak. Terakhir kali aku memeriksa, guildmu masih di peringkat 20. Petik 2. Ini peringkat 13 sekarang. Kami sedikit pulih. Selain itu, sudah menjadi impian saya untuk menjadi pemimpin guild Rahmat Suci Pencipta sejak saya masih muda. Saya mencapai impian saya, jadi Uni. Petik 2. Apa? Berkat apa yang dikatakan Aileen, ketegangan Yun Sengah mereda. Dia memutuskan untuk sedikit lebih tak tahu malu. Bisakah kamu meminjamkan saya uang? 2028, Juni. Karena fenomena Silver Moon, monster di seluruh dunia mulai menjadi liar. Pemerintah mulai mengeluarkan keadaan darurat dan memerintahkan guild untuk menghancurkan habitat monster. Pahlawan Rahmat Suci Pencipta, Kim Suho, menunjukkan hasil yang fantastis. Dia menghancurkan pemukiman, beruang darah, yang terletak di pegunungan Suwon dan menjadi pahlawan tingkat menengah termuda sebagai hasilnya. Segera setelah itu, Shin Jong-hak mencapai hasil yang sama dan juga menjadi pahlawan tingkat menengah. 2028, Agustus. Esensi dari bisnis selat, Dismemberment and Refinement Monster Course, dan Mana Crystal Refinery, didirikan. Bahkan di Korea, kedua pabrik ini mengandung teknologi mana yang canggih. Kami akan memulai upacara pemotongan pita gelombang. Upacara pembukaannya agung. Inti dari Guild Pemimpin Selat, Yoo Jin Wong, wakil pemimpinnya, Yi Jin Ah, CEOSH Agency, Park Soo-hyuk, Wali Kota Wyeongbu, dan Yo Yeon-ha semuanya hadir. Tepuk. Bersamaan dengan tepuk tangan meriah, upacara pemotongan pita berakhir. Kerja bagus. Yo Yeon-ha berjabat tangan dengan Park Soo-hyuk. Kedua pabrik ini dimungkinkan berkat kemitraan Essence of the Stride dengan SH Agency. Banyak pemburu SH Agency menyediakan mayat monster, membuat biaya produksi jauh lebih murah. Jadi mulai sekarang, kita harus memindahkan semua monster yang Fenrir bunuh ke tempat ini. Ya, tapi di depanku, kamu bisa memanggilnya Kim Ha-jin. Ya, mengerti. Kalau begitu aku akan pergi. Ya, sampai jumpa lagi.
Setelah memberikan Park Soo-hyuk senyum hangat, dia mendekati Yo Jin Wong yang sedang menunggunya dengan limusin. 2028, Oktober. Jumlah monster udara dan laut meledak. Karena peningkatan mendadak ini, negara-negara pulau seperti Jepang dan Inggris sangat terpengaruh. Sebagian dari pulau-pulau Inggris dan Pulau Kyushu Jepang segera ditetapkan sebagai zona bahaya tingkat menengah. 2028, Desember. Jepang meminta bantuan dari Korea dan Hero Association, sementara Inggris memasang iklan rekrutmen tentara bayaran untuk menghadapi situasi itu sendiri. Terus terang, keputusan mereka mendapat cemoohan dari seluruh dunia. Kemudian, 2029 Februari. Di puncak Gunung Baekdu, di mana angin kencang bertiup. Siap. Pertempuran akan terjadi. Anehnya, bahkan para penonton dibalut dengan penguatan ki. Ini karena angin yang diinfus kemana dari Gunung Baekdu berbeda dari angin biasa. Karena angin hari ini membawa energi yang mengancam, itu tidak berbeda dengan pisau yang dapat memotong kulit. Petik 2. Di tengah-tengah angin besi yang akan memotong daging manusia biasa, Chae Na-yun menatap tajam pada seorang pria. Otot-ototnya tegang, dan kegugupan mendinginkan kepalanya. Mulai. Begitu dimulainya pertempuran, Chae Na-yun menarik keluar pedang sepanjang 1,8 meter. Claymore's Highlander, itu adalah artefak kelas sejarah yang dianugerahkan oleh Chae Shin-hyuk. Di sisi lain, lawannya hanya memiliki pedang biasa. Datang. Chae Na-yun tidak bergegas maju. Sebaliknya, dia mengayunkan pedangnya dari kejauhan. Longswordnya langsung berubah menjadi balok sepanjang 20 meter. Namun, lawannya tidak kendur. Dia dengan tenang memblokir pedangnya dan bergegas ke arahnya. Wong. Saat pedang pria itu melesat ke arahnya, Chae Na-yun melompat cukup tinggi untuk menyentuh awan. Dari langit, dia berubah menjadi cengkeraman terbalik. Dia jelas mencoba untuk menjatuhkan dengan pedangnya, teknik pamungkas yang dia pelajari secara diam-diam. Petik 2. Haap. Dengan raungan, dia turun. Secara objektif, apa yang Chae Na-yun lakukan hanyalah serangan lompat dan serang sederhana. Lawannya dengan mudah menghindari serangannya. Sifat sederhana dari serangan itu membuatnya curiga. Namun, serangan nyata adalah apa yang terjadi selanjutnya. Chae Na-yun memutar pedangnya, yang masih menusuk ke tanah, dalam sudut 90 derajat. Kekuatan sihir langsung meletus dari tanah. Apa? Pria itu tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Raungan gemuruh terdengar, seolah gunung berapi meletus, retakan muncul di seluruh arena, dan pilar kekuatan sihir yang mengerikan melesat keluar. Melihat dari dekat, orang bisa melihat bahwa semua pilar memiliki gambar pedang. Tersapu oleh gelombang pilar pedang raksasa, pria itu terbang mundur tanpa daya. Petik 2. Pertempuran mereka berakhir hanya dalam 3 napas. Petik 2. Chae Na-yun menang. Hakim menyatakan pemenangnya. Terima kasih untuk pelajarannya. Chae Na-yun menyarungkan pedangnya dan membungkuk. Pria yang dikirim terbang mengangkat tubuh bagian atas dan memberinya jempol. Para penonton yang menyaksikan pertempuran itu bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Heh. Yo Si-hyuk menatap Chae Na-yun dengan senyum puas. Chae Na-yun menghapus keringat di dahinya dan membungkuk pada Yo Si-hyuk. Kamu sudah banyak tumbuh. Yo Si-hyuk benar-benar terkesan. Chae Na-yun baru berusia 21. Hanya 2 tahun telah berlalu sejak dia mulai berlatih di Gunung Baekdu. Namun, dia tumbuh lebih cepat daripada siapapun yang berlatih di Gunung Baekdu. Dia menuangkan setiap detik waktu luangnya ke dalam latihan pedang dan kekuatan sihir, yang memungkinkannya meraih kemenangan atas instruktur yang mengajarnya selama 2 tahun terakhir. Pada saat yang sama, Yo Si-hyuk merasa agak sedih. Petik 2. Seperti yang kamu katakan, kamu lebih dari siap untuk kembali ke dunia sekuler. Hari ini adalah hari Chae Na-yun meninggalkan Gunung Baekdu. Dia masih memiliki dendam lama untuk diselesaikan dan hutang lama untuk dilunasi. Sebagai tuannya, Yo Si-hyuk ingin menahannya. Meskipun dia tumbuh kuat, dia tahu hatinya masih bimbang. Namun, Chae Na-yun tegas dalam keyakinannya. Koang. Setelah meletakkan pedangnya ke bawah, dia membungkuk. Terima kasih untuk semuanya. Yo Si-hyuk menatapnya dengan pandangan yang agak tidak puas. Kemudian, dia memutuskan untuk menanyakan satu pertanyaan terakhir padanya. Apakah kamu benar-benar berencana bergabung dengan guild? Dengan rekomendasi Yo Si-hyuk, Chae Na-yun bisa menjadi pahlawan tanpa melalui magang. Namun, Yo Si-hyuk mengenal Chae Na-yun dengan baik. Untuk pekerjaan yang ingin dia lakukan, menjadi tentara bayaran lebih cocok daripada menjadi pahlawan. Iya nih. Meski begitu, Chae Na-yun mengangguk dengan tegas. Senyum bengkok di wajahnya sedikit mengganggu Yo Si-hyuk. Jika kamu mau, aku bisa memperkenalkan kamu ke hamparan luas. Aku harus menolak tawaran itu. Mengapa? Petik 2. Kamu punya banyak pertanyaan. Apa yang kamu katakan? Heh, Chae Na-yun menyeringai. Sudah menjadi impian saya untuk menjadi pahlawan, jadi itu hanya jelas. Saya tidak ingin menyerah dengan alasan lemah. Petik 2. Dia ingat pernah mendengarnya, bahwa bodoh menyerah pada mimpi karena seorang pria. Dia setuju dengan itu 100%. Karena dendam, karena penolakan untuk kalah, dia berencana untuk menjadi pahlawan. Petik 2. Baiklah,
Kemasi barang-barangmu dan pergi. Saya menganggap Anda bisa turun sendiri. Petik 2. Tentu saja. Petik 2. Yoshi-hyuk berbalik untuk menyembunyikan ekspresi terluka. Chae Nayun tetap membungkuk saat Yoshi-hyuk berjalan pergi. Koong. Chae Nayun tidak mengangkat kepalanya sampai pintu kantor tuannya ditutup. Kamu yang terbaik, Uni. Itu luar biasa, Nuna Gelombang. Setelah melambaikan tangannya pada murid yang lebih muda yang memandangnya seperti idola, dia kembali ke kamarnya. Tinggal di sini selama 2 tahun terakhir, dia sudah terbiasa dengan tempat ini. Mari kita lihat, apa yang harus saya bungkus. Setelah membuka kopernya, dia mencari-cari barang di sekitar ruangan. Tetapi karena dia tidak membawa banyak hal untuk memulai, tidak ada banyak hal untuk dikemas. Lalu tiba-tiba, dia melihat sebungkus rokok duduk di mejanya. Petik 2. Berapa banyak yang saya merokok hari ini? Dia memiringkan kepalanya saat dia memasukkannya ke mulut. Ketika dia menyalakannya, asap rokok memasuki mulutnya. Batuk. Au, sangat pahit. Petik 2. Dia tidak bisa terbiasa dengan bau tajam ini, tidak peduli berapa kali dia merokok. Kemungkinan tubuhnya tidak cocok untuk merokok. Meski begitu, dia masih merokok 3 kali sehari. Dia merasa itu adalah tugasnya. Sehingga dia tidak lupa. Sehingga tidak cuaca dari waktu. Sehingga dia tidak memaafkan secara tidak sadar. Karena alasan ini, dia mengambil bau yang dibenci ini 3 kali sehari. Petik 2. Ketika dia melihat-lihat ruangan sambil merokok, dia melihat helm permainan duduk di sudut laci. Tawa pahit keluar. Dia ingat sering bermain dengannya 4 tahun lalu. Untuk mengenang masa lalu, dia mengambil helm itu. Petik 2. Dia mengeluarkan rokoknya dan berbaring di tempat tidur. Tok, tok. Dia menekan tombol pada helm dan menemukan bahwa itu masih berfungsi. Haruskah aku mencobanya? Dia mengenakan helm untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Pemindai iris helm diaktifkan saat dunia di sekitarnya menjadi gelap. Pemindaian iris telah selesai. Nayun Jajangmansi, selamat datang kembali. Ya, hai. Dia tidak berencana memainkan apapun. Dia hanya ingin bernostalgia. Tetapi ketika dia login, ada peringatan di depannya. Hari ini adalah hari terakhir pelayanan untuk gladiator abad ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang hangat kepada semua dukungan yang telah Anda berikan kepada kami selama ini. Game yang dulu ia nikmati yang dulu mendominasi kancah game telah menemui akhirnya. Sepertinya itu tidak tahan dengan ujian waktu. Merasa agak pahit, Chae Nayun masuk ke gladiator abad ini. Aku login untuk terakhir kalinya TT. Saya juga Gelombang, saya dulu suka game ini. Apakah ada orang dari klan pahlawan Gelombang? Lobi penuh dengan orang-orang yang datang untuk bernostalgia seperti dia. Haruskah aku memainkannya untuk yang terakhir kalinya? Bertanya-tanya apakah ada orang untuk bermain, Chae Nayun melihat-lihat daftar temannya. Di sana, dia menemukan seseorang yang lebih seperti ingatan daripada seorang teman. Ekstra 7, saat ini online. Senyum muncul di wajahnya. Dia membuka jendela pesan pribadi, tetapi melihat percakapannya dengan dia sebelumnya, wajahnya menegang. Dia malu dan jengkel pada saat bersamaan. Au, kamu pecundang idiot gila. Chae Nayun hendak menghapus log pesan tetapi berhenti. Meskipun dia tidak tahan menyaksikan obrolan dirinya yang belum dewasa yang lebih muda. Dia tahu mereka akan menghilang begitu layanan berakhir. Mereka akan menghilang bahkan jika saya tidak menghapusnya. T memberitahu dirinya sendiri, dia perlahan mengetik di jendela pesan. Hyung Nim, apakah kamu bangun? Saya sedang berbaring di tempat tidur. Baru-baru ini, belum banyak yang bisa dilakukan. Pembaruan laptop masih berlangsung, dan ada waktu untuk pergi sebelum dimulainya episode berikutnya yang saya tahu. Sebagai hasilnya, latihan dan bermain-main adalah semua yang saya lakukan belakangan ini. Saya sudah cukup terbiasa dengan gaya hidup ini berkat menemukan beberapa drama dan variety show untuk ditonton. Petik 2. Bagian yang paling menyakitkan adalah tidur. Saya sulit tidur ketika segala macam pikiran terus-menerus mengganggu saya. Insomnia, itu adalah kondisi kronis yang saya derita. Oh, benar. Tiba-tiba saya melihat helm VR di samping tempat tidur saya. Berpikir saya bisa membuat video yang merangsang tidur, saya menaruhnya. Begitu saya memasuki lobi, sebuah peringatan muncul. Hari ini adalah hari terakhir pelayanan untuk gladiator abad ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang hangat kepada semua dukungan yang telah Anda berikan kepada kami selama ini. Jadi ini juga menghilang. Tiba-tiba saya menyadari betapa banyak waktu yang berlalu. Saya ingat bermain game ini banyak di masa lalu. Saya bahkan punya teman. Saya tidak pernah mengucapkan selamat tinggal karena saya secara alami berhenti bermain game ketika saya sibuk. Penasaran? Saya login. Banyak yang berubah, iya. Saya ditempatkan di ruang tunggu yang tidak ada di masa lalu. Sepertinya pengembang game melakukan segala yang mereka bisa untuk tidak ketinggalan. Melihat ke sana-sini, saya mengenang fitur-fitur lama dan mengamati yang baru. Hyung Nim, apakah kamu bangun? Ding, tiba-tiba, saya menerima pesan. Pengirimnya adalah Nayun Jajangman.
Saya langsung ingat masa lalu. Sejujurnya, aku senang sampai-sampai kantukku hilang. Ya, saya bangun. Sudah lama, kawan. Aku pikir juga begitu. Oh. Setelah 4 tahun, caranya berbicara tampak telah berubah. Itu lebih dewasa. Masuk akal. Bagaimanapun, dia harus menjadi dewasa sekarang. Apakah Anda ingin memainkan pertandingan? Nayun Jajangman bertanya. Pertandingan? Ya. Yakin. Karena permainan akan segera berakhir, saya merasa sangat senang bisa bermain untuk yang terakhir kalinya. Di tengah menekan tombol untuk menjadi tuan rumah sebuah ruangan, tiba-tiba saya berhenti. Saya dulu adalah tuannya, jadi saya tidak ingin kalah darinya dengan mudah. Biarkan aku relok sangat cepat. Saya melepas helm saya. Scan. Kemudian, saya masuk kembali setelah mengkonsolidasikan helm saya. Ekstra 7, pergi. Pergi. Pertandingan dimulai setelah pertukaran singkat. Saya memiliki pedang dan perisai sementara tuan lama saya, Ekstra 7, memiliki kapak dan perisai. Kontrol terasa agak aneh karena saya tidak bermain untuk sementara waktu, tetapi indera dan pengalaman saya yang lebih tajam lebih dari cukup untuk menutupinya. Setidaknya, itulah yang saya pikirkan. Ledakan. Kapak Ekstra 7 menghantam perisaiku, mendorong karakterku kembali ke dinding. Aku dengan cepat berguling ke samping dan menghindari serangan lanjutannya. Koong. Kali ini, dia menyerang wajahku dengan perisainya. Ah, sial. Saya mencoba melakukan serangan balik setelah nyaris menghindari serangannya. Suara mendesing. Namun, karakter saya melonjak ke udara dari musim panasnya yang tiba-tiba. Itu dia. Saya dipukul dan dibunuh dengan combo 108 hit di udara. Set pertama adalah kerugian total. Apa itu combo itu? Yesus. Petik 2. Tawa tercengang keluar. Tampaknya tuan lama saya masih layak menjadi tuan saya. Petik 2. Dia sangat baik. Segera setelah gumaman saya berakhir, set kedua dimulai. Kali ini, aku menanggapi pertengkaran dengan lebih serius. Saya mengubah senjata saya menjadi pedang panjang. Kemenangan. Petik 2. Aku hampir kalah. Nayun Jajangman jauh lebih baik dari sebelumnya. Atau mungkin saya menjadi lebih buruk. Bagaimanapun, serangan baliknya yang tajam dan ceroboh sulit untuk diatasi. Terima kasih atas pertandingannya. Saya melihat bahwa Anda sama baiknya dengan sebelumnya. Segera setelah pertandingan berakhir, Nayun Jajangman mengirim pesan kepada saya. Kamu meningkat banyak. Apakah Anda terus bermain? Tidak, bagaimana denganmu? Aku juga tidak main. Saya baru saja masuk setelah mendengar bahwa layanan akan segera berakhir. Wow, kalau begitu kamu pasti super berbakat. Saya terkesan, Hyung Nim. Petik 2. PF. Cara dia berbicara membuatku tertawa. Bocah yang dulu meminta saran pacaran dengan saya sekarang sudah dewasa. Hyung Nim, kamu saat ini aktif, kan? Tiba-tiba Jajangman mengajukan pertanyaan aneh. Aktif. Kata ini memiliki banyak arti di dunia ini. Yah, kurasa kamu bisa mengatakan itu. Bagaimana denganmu? Apakah dia juga menjadi tentara bayaran? Saya belum aktif tetapi saya akan segera. Oh, apakah Anda seorang peserta pelatihan? Sesuatu seperti itu. Begitu, jadi itu sebabnya dia menjadi sangat serius. Semoga berhasil. Terima kasih. Tidakkah menurutmu kita akan bertemu suatu hari nanti? Aku tersenyum. Terlepas dari apakah Anda seorang pahlawan magang atau tentara bayaran magang, saya bukan lagi seseorang yang dapat Anda temui dengan mudah. Mungkin, jika kamu terus bekerja keras. Saya melihat, ternyata layanannya akan segera berakhir. Saya menerima peringatan juga. Layanan akan berakhir dalam 30 detik. Aku tersenyum pahit dan perlahan mengetikkan salam perpisahan. Semoga berhasil. Berbahagialah. Jawaban Jajangman langsung datang. Ini sudah terlambat bagiku, tapi bahagia juga, Hyung Nim. Saya ingin membalasnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya tidak tahan melihat seorang anak menjadi begitu putus asa. Namun, sebelum saya bisa mengetik apapun, lingkungan saya berubah. Layanan telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pengguna yang mendukung Gladiator abad ini. Selamat tinggal. Hanya pesan terakhir pengembang game yang tersisa di depanku.